Oke, selamat pagi. Hari ini materi teori bahasa dan otomata tentang Turing Machine ya. Oke, jadi Turing Machine ya adalah model matematika yang terdiri dari pita panjang ya, yang tak terbatas yang dibagi menjadi sel-sel tempat input yang diberikan ya. Ini yang kenapa disebut Turing Machine itu nggak terbatas, jadinya nggak terbatas sepanjang pita gitu ya, nggak terbatas sepanjang pita. Nah, di sana juga kelebihan daripada ini ya, input berupa pita gitu ya, nggak terbatas gitu ya. Kalau misalnya kan CD, DVD itu ada batasnya ya. Eh, Ukurannya juga ada standarnya, tapi kalau tape itu bisa dibikin sepanjang mungkin. Standar juga bedanya. Eh, Kalau hard disk gitu kan misalnya juga beda lagi gitu ya. Itu makin bisa dipadatkan gitu ya, yang bisa tertulis di sana gitu berupa magnetnya gitu ya. Sana SSD juga sekarang zamannya beda ya. Oke, terdiri dari ya kepala yang membaca pita masukan, jadi seperti itu ya mesin zaman dulu. Ya ini konsepnya kurang lebih sama dengan kaset tape juga, dan komputer zaman dulu memang berbasisnya pita ya. Register state adalah bagian yang penyimpanan status mesin Turingnya lagi membaca yang mana, itu disimpan di register state gitu ya. Oke, setelah baca simbol input, state diganti dengan simbol lain ya. Keadaan internalnya diubah dan berpindah dari satu sel ke kanan atau kiri. Di sini bedanya dengan apa namanya transisi dari otomata sebelumnya, itu dia ada simbol pindah ke kiri atau ke kanan. Terus apa namanya, statusnya di sana tuh apa gitu, apakah numerik tertentu atau simbol kosong dan sebagainya. Jika Turing masih mencapai status akhir, string input diterima, jika tidak ditolak gitu ya sana. Jadinya itu bisa berulang-ulang nanti ya. Jadi apa namanya, suatu output itu hanya terjadi ketika ini ya apa namanya, uh, finalnya itu dicapai gitu ya sana. Jadi tapelnya sini berupa 7, yaitu key ya, himpunan keadaan terbatas di sana. Terus X-nya adalah alfabet daripada tape. Terus sigma adalah alfabet masukan, transisi adalah fungsi transisi ya sana. Dimana fungsinya ini ya apa namanya, di sana ada formatnya adalah key ya sana. Jadinya di depannya adalah key ya, jadinya statusnya di sana, himpunan keadaannya, state-nya. Terus sekarang dengan X gitu ya, alfabet tape. Itu misalnya key 1 key 2 gitu nanti isinya. Jadi sini dan berupa arah gerakannya, ini bisa ke kiri atau ke kanan ya. Kino adalah status awal, B adalah simbol kosong, ini B-nya adalah kosong di sini ya. Kalau biasanya bentuk yang mirip E melengking itu, ya di sini adalah B ya. Itu adalah himpunan keadaan akhir ya, sama ya. Jadi perbandingannya di sini adalah mesin ya. Finite automata, jadinya sini stack data structure tidak ada, deterministik ya. Terus push down automata, intinya sini berupa tumpukan ya. Stack terakhir intinya last in first out, intinya yang masuk terakhir diproses paling pertama gitu ya. Dan tidak deterministik ya. Makanya perlu di push down dia gitu ya sana, untuk apa namanya, dibikin seolah deterministik gitu. Nah, kalau Turing mesin ini stacknya berupa infinite tape, ini tape yang mengalir ya, berputar masuk ke penscanannya ya, scanannya, pemindainya. Dan ini deterministik ya. Deterministik artinya pitanya juga bisa maju mundur gitu ya, maju mundur juga pitanya seperti itu ya. Makanya ini ya apa namanya, kalau rekaman zaman dulu gitu kan ya, misalnya banyak, misalnya memainkan pita untuk membuat efek misalnya ya. Misalnya reverse delay gitu misalnya. Ya, saya hobi di sana, ini ya suka nonton YouTube, nonton teknologi zaman dulu gitu, sangat menarik ya. Salah satu alasan saya dulu masuk elektro juga kepingin ini ya, ceritanya dulu kerja di studio rekaman gitu, tapi ya, mikir susah juga gitu ya, susah suksesnya di sana gitu, karena sama kayak dunia hiburan tuh peluangnya dikit gitu selalunya. Kayak itu nggak penting, sorry. Contoh satu ya, ini Turing Machine ya,
Sini ada key X ya, terus sigma ya, sama ya seperti apa tadi. Dan key-nya di sini adalah state-nya adalah key 0 ya, key 1, key 2, key F gitu ya. Terus X-nya adalah A dan B ya, terus state-nya adalah 1 ya sana ya. Terus mulai dari key 0 sendiri ya. Key 0 yang harus bagian daripada key besar ini gitu ya. Terus blank simbol ya, terus dan finalnya ada key F ya, key F yang ini. Oke ya. Jadi desainnya bisa seperti ini ya. Tip ya sana misalnya artinya A ya, sana bisa ini ya di state key 0 ya, mulai dari misalnya bergerak ke kanan ya, RQ1 ini adalah satu. Kenapa semua isi satu di depannya ya, kenapa semua isi satu di depannya, karena sini ini ya sigmanya hanya satu ya, sana hanya satu, ini semua state-nya adalah satu, sana kurang lebih ya. Di sini 1R Q1 yaitu menyatakan ya Q1 bergerak ke kanan ya, bergerak ke kanan ya, dan di sana ini ya ke kanan, dan statusnya dilanjutkan dengan Q0 ya, Q0. Oke, sorry ini salah ya, sorry, lanjutkan dengan Q1 dari Q0 sorry ke Q1 sorry ya, sorry. Jadinya benar ya, jadi RQ1 di sini kalau ketika di Q0 lanjutannya adalah bergerak ke kanan, dan di kanan itu ada Q1, sorry, benar ya. Nah, seperti itu. Dan ketika di Q1 ya dia pindah ke kiri, di kiri itu ada Q0 gitu ya. Dan ketika di Q2 dia pindah ke kiri, dan di kiri itu ada QF ya, ini finalnya gitu sampai sini. B dari sini dia ini ya, kalau ketika di B ini mirip finite deterministic automata ya. Ini 1L ya, intinya bergerak ke kiri ya, Q2 gitu ya sana ya. Adanya apa namanya, terus 1R Q1 gitu ya. Nah, intinya bergerak ke kiri, di kiri ada Q2 gitu ya. Di kiri ada Q2 ya, terus saat bergerak ke kanan, di kanan ada Q1 ya. Terus apa namanya, 1R QF ya sana ininya. Ini ketika di Q2 jadinya sini yang mengarah ke ini ya, mengarah ke apa namanya, final state adalah Q2 ya. Bisa kita lihat di sini. LQF dan 1RQF. Sana ininya ini yang bisa mencapai Q2 yang B ya. Yang B ketika di Q0 seperti itu. Ya, ini penjelasannya sama dengan yang saya lakukan tadi. Seperti itu. Ya, ini yang sederhana ya. Sebenarnya dalam, tapi karena udah mau habis materinya saya jelasin yang simpel-simpel aja gitu ya. Jadi contoh 2 ya, rancang Turing mesin untuk mengenali semua string yang terdiri dari jumlah ganjil alfa. Di sini Q1 menjadi status awal ya misal. Terus jika M di Q1 saat memindai alfa ya, dilanjutkan dengan status Q2 dan menulis kosong sana ya, B kosong. Jika M di Q2 saat memindai alfa, dilanjutkan dengan status Q1 dan menulis B ya, sana kosong. Itu ini bolak-balik Q1 Q2 saling menulis B gitu ya sana. Ini dapat dilihat bahwa M memasuki keadaan Q1 jika memindai bilangan genap Q2 gitu ya, ganjil genap kan gitu ya. Dan memasuki keadaan Q2 jika memindai bilangan ganjil alfa ya sana. Itu ya, jadinya oleh karena itu Q2 adalah satunya status penerima. Jadinya karena Q1 pasti ganjil, Q2 pasti genap gitu kan ya. Ganjil genap, ganjil genap, ganjil genap. Otomatis kita set saja solusinya adalah set saja final state-nya di Q2. Jadi setiap nyampe Q2 dia baru ini mengasep kok asep ini ya, string tersebut gitu ya sana. Oke, itu ya sini. Sininya bisa satu atau B gitu ya sana ya. Sana. Kita lihat ya, mulai dari Q1 ya. Mulainya dari Q1 dan belakangnya. Ini 1 dan ini 1 gitu ya. Dan ininya bisa kita lihat seperti ini ya. Itu. Ya, transisinya. Ini bolak-balik menulis B sama kayak sana. Kali 1 ke Q2, Q2 ke Q1 gitu. Bedanya nanti menghasilkan ganjil genap, dan tiap di Q2 aja
terjadi final state sehingga hanya dicetak alpha ketika di final state saja gitu ya. Oke, itu barangkali penutupnya ya. Ini nanti mungkin ini ya, apa namanya, di ujian saya keluarin juga sedikit gitu ya, tapi mungkin berupa bagaimana menjabarkan suatu kejadian gitu, barangkali misalnya BRQ2 ini apa maksudnya gitu, misalnya ini coba dijelaskan gitu, mungkin kayak kayak gitu soalnya lebih cocok ya untuk ini ya, daripada membuat desain gitu, seperti itu mungkin. Oke, itu barangkali sekian, terima kasih ya.